Bantu saya membuat aplikasi dengan detail. Mana ini? Oh, udah ini ya, udah habis ya. Mas Abah masih punya nggak, Mas Abah? Apa itu, Pak? Ini yang Figma kosongan. Oh. Coba, Mas. Pakai yang Figma. Oh, saya udah habis nih. Tadi kepake tadi pagi. Yang gratis kayak Figma apa, Pak Agung? Kayaknya pakai Ya, punya saya boleh, Pak? boleh. Mas share aja, Mas. Oke, kita coba Figma tadi ya, Pak? Figma. Share screen dulu. Jadi untuk menjawab Mas Wawan ya, apakah prom ini bisa dikasih contohnya di grup WA, contohnya apa yang oke. Jadi sebetulnya Mas, sebelum di copy paste ke rumah web ataupun ke Figma ataupun platform AI yang pembuat aplikasi atau yang VS Code tadi, maka sebaiknya kita gunakan tadi. Mungkin kalau tadi di awal Prof menyampaikan pakai ChatGPT begitu, atau mau pakai Grok atau mau pakai apa namanya Gemini gitu ya. Simpel saja Mas. Misalkan tadi bantu saya untuk membuat satu aplikasi mengenai apa tadi ya. Kalau di sini mungkin paket wisata gitu ya. Paket wisata. Dengan ketentuan misalkan ada profilnya atau apa dan sebagainya. Atau yang paling gampang adalah tadi Mas Grasberg menyampaikan kita punya keinginan, ini kayaknya kita mau bikin desa wisata, punyanya misalkan desa wisata tangsel.id gitu ya. Mas screenshot aja, diupload gitu ya. Kemudian buatkan prompt begitu. Saya ingin membuat website seperti gambar di atas gitu ya. Nanti dia akan menguraikan tuh gitu ya. Begitu menguraikan, Mas baca dulu. Oh ini kayaknya kurang. Tambahkan kontak nomor HP saya ini, alamat ini, di sini. Nah setelah semuanya dibaca semua, maka di copy. Nah setelah di copy, kemudian baru dipastekan di salah satu rumah web atau di Mac tadi. Mas Grabek, ini saya coba pastekan di mana ya? Kak, tadi yang Figma tadi promnya apa, Pak? Ini aja nih saya saya pastekan ke ini aja, ke WA ya. Oh iya, boleh, Pak. Kalau enggak taruh di chat juga bisa. Boleh, Pak, di kolom di chat aja, Pak. Kolom chat ya. Kepanjangan nggak ini? Oh, panjang. Kurang panjang, Mas. Terbatas dia. Oh, alah. Itu di WA tinggal di paste aja. Di copy. Sampai bawah, sampai lengkap. Di copy dulu. Itu ada menu mic di sebelah kanan atas itu. Ya, Pak. Ya, udah di copy semuanya. Lagi loading dia.
Udah Pak, Mungkin udah Pak. mungkin di atasnya diketik dulu, buatkan saya website dengan detail sebagai berikut, gitu Mas. Oke, itu nanti tinggal dimasukkan, tinggal ditunggu, nanti sudah jadi. Nah, sekarang sebegitu mudahnya. Nah, bagi teman-teman yang sudah masuk di grup WA, silakan nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, misalkan untuk contoh-contoh, Pak saya mau minta contoh prom ini dong gitu misalkan. Tapi secara prinsip apa yang kita sampaikan ini sebetulnya sama saja sih Mas. Jadi apakah kita mau minta berdasarkan gambar untuk dijadikan prom, boleh, logikanya dibalik ya. Atau kita membuat satu prom dulu untuk didetailkan, boleh. Baru tadi dimasukkan salah satunya ada di mungkin pakai Canva ataupun pakai Figma ataupun pakai rumah web ID tadi itu boleh aja gitu, langsung nanti mereka menerjemahkan gitu ya. Nah yang penting promnya adalah sedetail mungkin, semaksimal mungkin gitu. Ada lagi pertanyaan? Mas Wawan sehari-hari di bidang apa ini Mas? Apakah memang fokus di mau sebagai apa freelancer kah atau memang di rumah punya UMKM apa begitu? Masih gaduh-gaduh. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Udah jadi belum Mas Grasberg? Mana nih orangnya malah ngilang ya? Putus. Tapi saya suka gado-gado kok, enak kok. Iya. Mungkin yang lain silakan. Ada Pak Utus, ada Pak Leo, ada Pak Eka. Banyak ini. Udah jadi belum Mas Grasberg yang dari Figma-nya? Lama Pak, masih loading dia. Kepanjangan promnya. Detailnya ya kita detail. Kalau kalau buat Ini demo yang kayak di pendek-pendek handphone promnya. berbagi layar dulu. Itu Pak, katanya baru dengar APK Sigma Pak, APK Pak. Bukan Sigma ya? Figma, Figma. pakai F. Sigma. Sigma website ya Mas Bro, bukan APK. Bentuknya web. Itu kayak gitu ada yang gratis nggak ya? Itu gratis, Prof. Udah tadi pakai kuotanya habis. Iya, karena sehari cuma 3 kali. Oh alah. Oh Jadi dibatesin. ya pakai. Jadi makanya kita breakdown dulu di AI supaya lengkap, begitu ya. Baru kita pastekan ke Figma tadi itu. Oh jadi satu prom beres gitu ya. Atau prom beres, begitu. Walah, itu sangat plus 62 banget itu. Ya karena kemarin saya sempat apa namanya kemarin sempat nyoba nggak terlalu detail begitu.
endingnya ya kehabisan kredit gitu sehari. Iya, emang. Yang susah tuh ngerancang prom yang benernya sih. Langganan ya. Saya nggak tahu, Mas Haba kemarin langganan berapa ya Mas Haba? Saya langganan itu sekitar 3,5 juta Pak per tahun. Per tahun ya? Iya per tahun. Oke. Mungkin Kalau di bisa rata-rata, saya kasih ini ya, share screen ya. ya boleh. Boleh. Kalau 3,5 berarti kalau dibagi 10 sekitar 350.000 sebulanan ya. Iya. Tapi kalau dapat kerjaan dalam sebulan ya udah balik modal itu. Aku ChatGPT bayar $20. Dari 300.000 juga tuh, sebulan. Berarti 3 jutaan juga setahun. Iya, iya, iya. Beda objektif sih, kalau saya kan lebih nulis. Ya. Nah, itu ada pertanyaan tuh. Sekarang makin banyak yang bertanya kalau sudah ada AI, nasib programmer gimana? Apakah ilmu algoritma coding dan sekolah engineering masih dipakai? Ayo. Itu pertanyaan udah jelas tuh, Prof, begitu. Ah, tapi ginilah, kalau saya alirannya gini, AI manusia lebih kreatif, lebih pinter daripada AI kalau saya sih. Gitu. Kalau masalah kreativitas, inovasi, manusia lebih lebih bagus daripada AI gitu. Jadi kita tetap diperlukan sih. Cuman kita dimudahkan, dipercepat prosesnya oleh AI gitu. Kalau saya ke arah situ sih. Nggak tahu Pak Agung gimana Pak Agung? Ya, mungkin kalau apa ya, kalau tadi di awal-awal sempat bagaimana kalau kena hack dan sebagainya. Nah, tetap sih Mas Liu sebetulnya daya nalar kita, daya tangkap kita terkait dengan keilmuan di ilmu komputer ini kan memang kita harus mengerti ya apa itu hosting, apa itu domain, apa itu programming, bahasa pemrograman. Kemudian tadi disampaikan di Mas Grasberg ada CSS, ada HTML, macam-macam begitu ya. Tapi memang AI ini semakin canggih ya gitu. Tapi mungkin tidak semua orang bisa menggunakannya dengan maksimal begitu. Nah, justru mungkin nanti beberapa bahasa coding pemrograman itu ya kalau kita nggak ngerti selahnya ya diinjek atau dihack habis-habisan gitu. Jadi menurut saya dunia programming malah justru tetap masih digunakan sih. Nek saya ya gitu. Iya. Sampai kapanpun ilmu komputer lebih bagus. Jadi daftarlah ke ITTS gitu ya? Salah ya? Ya, Wih. ini yang berbayar ya? Iya, ini yang kita pakai yang berbayar. Oh iya, kalau mau berbayar mah bebas. Langsung, Bro. Jadi Dia kita nggak ada cara gambarannya yang promnya itu simpel aja. Kita pengen buat seperti apa dengan elegan dan dinamis. Kita coba cek di sini. Agak cukup cepat ya. iya yang berbayar kok beda, Bro. Beda kuota ya? Beda nasib. Ya, termasuk kemarin kita ada challenge untuk membuat seperti Coursera ya, Prof. Di Kemenko kan saya juga pakai ini sebetulnya. Oh itu kemarin pakai ini toh? Iya, gila Walah. aja suruh coding ya, mampus lah, Prof. Aku lah mikirnya pakai model aja, ngapain lu gila ngoding lagi.
juga biar bagus toh. Walah. Suruh itu bikin template model yang cakep aja. Soalnya engine-nya oke model. Itu udah ngoding tuh di writing. Ya, ditunggu aja sih. Konsepnya sama sih seperti yang di rumah web tadi gitu. Cuma dia basicnya WordPress gitu. Nah, di Canva juga ada juga sebetulnya, sama saja. Oh, Canva ada webnya juga tuh. Ya mungkin menunya terlalu banyak jadi agak lama dia. Mintanya kayak Tokopedia. Waduh. Mas Facebook itu masih belum banyak yang masuk ke grup masih. Mas Facebook. Mungkin bisa dipaste ke chat. Oh iya Pak. Ini Mas Leo bisa di mute dulu nggak ya? Yang pasti saya nggak bisa nge-mute. Ya sama. Oke, mungkin sambil menunggu begitu, saya coba merangkum dah, menyimpulkan bahwa perkembangan saat ini memang AI ini cukup canggih ya, bahkan tidak hanya orang IT aja yang ketar-ketir begitu ya, tapi mungkin di beberapa sektor apa ya, data science, terus kemudian orang-orang ekonomi, macam-macam lah, hampir semua sektor sebetulnya bersinggungan begitu ya. Nah, cuma memang AI ini sebagai dua mata pisau ya, kalau digunakan dengan baik ya cuan gitu. Kalau enggak ya resikonya cukup besar gitu ya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan si AI ini kemudian di AI-kan kembali kata Mas Liu tadi ya. Jadi logika berpikirnya adalah kalau kita nggak punya kemampuan mendeskripsikan logika begitu, maka seperti yang Prof sampaikan tadi, baiknya kita minta ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek atau AI yang mungkin teman-teman sering gunakan ya. Jadi perintahnya cukup sederhana sebetulnya. Jadi saya ingin membuat website tadi ya, misalkan wisata atau travel umroh atau mungkin Shopee, tolong bantu saya, kira-kira begitu ya, membuat deskripsi menu dan submenu yang ada. Nanti dia akan menyampaikan tuh, gitu. Atau yang berikutnya, kita coba untuk apa namanya, screenshot dari website yang kita kehendaki ya. Nah, jadi setelah screenshot, tolong buatkan prompt untuk membuat website seperti gambar yang saya upload gitu ya. Nah, nanti dari situ sudah tuh muncul. Begitu muncul baru kita AI-kan. Nah, ini adalah AI yang di-AI-kan. Coba di publish dulu, Mas. Apa? Di menu kanan atas. Oke. Nah, ini teman-teman mungkin sambil bisa melihat ya. Ini apa namanya, tampilan dari prompt yang tadi dibuat begitu ya, cukup mendekati lah begitu ya. Nah, itu nanti ketika diklik-klik ya sebagian sudah ada isinya begitu. Nah, itu. Jadi nanti setelah dari sini mungkin nanti bisa di-download, ini ada download-nya nih sebetulnya di posisi setting itu Mas, coba ada nggak ya? Setting yang ada itu tuh, Roda berikutnya gigi. tanda play.
Yang di atas kanan deket ada play itu coba. Loh, kok hilang? Gimana Pak? Maaf. Ya itu, coba yang di tanda setting itu sebelahnya play itu loh. Setting. Nah, Oh, itu. play. Nah, Iya. itu. Mana ya kemarin tuh ya? Ada menu downloadnya, Mas. Saya lupa lagi. Download. Download Download ini. source code-nya. Source code untuk download source code di sini, Pak. Ah, itu tuh sebelah kanan tuh. Bawahnya share. Oh, ini. Lah, itu ya, Ya. betul. Nah, itu nanti di-download kemudian di-upload ke hostingan. Oke. Mas, tadi yang sudah dipublish coba dilihat, Mas. Untuk yang sudah di-publish ini. Cuman ini nggak bisa langsung di-upload ke hosting ya, Pak. Karena ini memang jalan dari di aplikasi React, jadi kita nggak bisa upload ke hosting. Nah, kita bisa lihat di sini. Kalau seandainya ini nggak mirip banget sama Tokopedia ataupun Shopee, kita bisa coba screenshot dari gambar yang tadi mungkin seperti halnya copy scraping yang kayak Grassberg bilang, kita coba screenshot, kemudian kita coba minta dari pihak Figma-nya sendiri untuk bisa disesuaikan. Ini sudah kita coba screenshot ya. Kedengaran nggak semua? Sorry. Kelihatan. Kelihatan ya semua. Nah, coba tolong sesuaikan dengan tampilan yang sama persis dengan yang ada di Shopee atau website ini. Nah, ini Pak, berikut boleh dijelaskan. Nah, ya ini. Tadi kan beberapa mungkin kalau bagi kita kira-kira mendeskripsinya seperti apa ya, begitu. Nah, dari deskripsi AI kemudian muncul nih, ada di atas mungkin ada mulai jual, ada dashboard, ada notifikasi, kemudian ada kategori pilihan macam-macam sampai ke bawah itu lengkap, begitu ya. Nah, ini kan kita sudah dibantu ya, sudah dibuatkan. Tinggal nanti di-download, kemudian dilihat begitu ya. Kalau teman-teman punya fundamental coding ya dimaksimalkan dari hasil downloadan tadi itu. Mas Liu, kalau dari Vercel itu gratis atau berbayar, Mas Liu? Vercel Gratis, pakai Pak. batasan, Pak. Dia 100 MB kalau nggak salah itu Vercel. Apa itu? Kalau Vercel pakai batasan biasanya, di atas 100 MB udah nggak bisa dia. 100 apa? 100 MB, minimalnya tuh 100 MB dia. Kalau di atas 100 MB udah nggak bisa. Kalau kayak Kompro, mungkin bisa tuh pakai Vercel. Oke. Nah, sebelum jauh, ya kan ini kita belum tahu ya teman-teman yang tergabung di sini kelasnya expert, middle atau pemula ini. Kita takutnya ketinggian nanti. Iya, dan kalau ini Pak, tambahan Pak, kalau Figma ini memang bagus dia tampilannya, tapi kalau untuk upload itu harus pakai VPS Pak, dia nggak bisa pakai hosting. Jadi harus diinstal, harus paham instalasi web server tuh baru bisa pakai ini Figma. Nah, ini kita coba ubah tampilan yang mungkin sedikit agak mirip dengan tampilan yang ada di aplikasi Shopee. Kita coba cek di sini. Yang mungkin agak sedikit mirip ya. Udah keren lah ini. Ya. Ini kalau build manual bisa bulan-bulanan. Ada
ininya yang mungkin nanti disesuaikan atau dirapihkan sih. Kita coba cek di sini. Tinggal kita minta aja buat tampilan lebih lagi dan integrasikan dengan Ya, kalau yang disampaikan Mas Haba ini karena dia pakai akunnya yang berbayar, jadi bisa tipis-tipis dia promnya gitu. Tapi kalau Figma ini kita dikasih free sepertinya 3 kali prom begitu. Makanya sekali prom kalau bisa langsung tuntas ya gitu. Nah, bagaimana untuk menuntaskannya ya kita minta tolong tadi AI, kemudian kita AI-kan kembali. Oke, ini kebetulan waktunya sudah mulai habis. Kita mungkin akan lanjutkan dengan apa ini, Grasberg? Lanjutkan di lain waktu. Oh, lanjut Kembali dulu. ke Nggak Panggung aja, kuis Pak. ya? Nggak kuis dulu ya? Karena kan kebetulan memang nggak ada ini ya, nggak ada interaksi ya. Iya. Mungkin kita akan lanjutkan di lain waktu untuk nanti bisa discuss sama kuis bareng. Boleh untuk diselesaikan Mas Grasberg dan Pak Agung. Ya, Ya, terima oke. kasih. Baik, Pak Ya, Agung. oke. Terima kasih Prof. Wono, Mas Gasbek, Mas Haba, Mas Utus, Mas Wawan, siapa nih PGN MCS, Mas Liu, dan kawan-kawan semuanya. Ini masih tahap awal begitu dengan bergabung dengan HKS ini di grup. Nanti kalau misalkan ingin bertanya-tanya dan misalkan ada hal yang ingin lebih detail lagi, mungkin bisa disambung di grup WA ya gitu. Jadi nanti kita akan bimbing sampai teman-teman UKM bisa mendapatkan, kalau kata Prof di Sukabumi atau di mana itu dia bisa sampai 1M 1 bulan ya Prof ya? Benar nggak Prof? Atau berapa bulan tuh? Tadi masih ke toilet ya? Iya, lagi di toilet kayaknya, Pak. Ya, ya, ya. Ya, wes sudah. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila mungkin dalam penyampaian kurang maksimal begitu. Saya selaku moderator mewakili seluruh apa ya, dalam proses penyelenggaraan ini masih ada banyak kekurangan. Mohon dimaafkan. Sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih semua. Salam. Terima Ya, kasih, Prof. Banyak. yuk sampai ketemu di grup WA ya. Ya, kita detailkan lagi. Nanti recordnya nyusul di grup. Ya.
Oke. Lagi. Tadi makan bawa berkat. Kan dapat makan tadi di sana. Udah selesai. Walah.